Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa zahra jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أقوال العلماء في نجاة والديه عليه الصلاة والسلام. Pernyataan-pernyataan ulama tentang selamatnya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari neraka, artinya termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza nabiyyun karim wa rasulun azim ikhtarahu Allah Taala wa karramahu wa akramahu واختار له أبوين كريمين وأوجده من خلاصة ولد عدنان ومن الأسلاب الطاهرة من البشرية. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang mulia, Rasul yang agung, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan, diistimewakan, serta dipilihkan untuknya kedua orang tua yang mulia. Diwujudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari inti keluarga keturunan Adnan, dari sulbi-sulbi yang suci menuju rahim-rahim yang mulia. Wal ansabil fakhirah min jawahiril nutaf, dari nasab-nasab yang membanggakan, serta dari benih-benih yang unggul. Jadi dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala garis keturunan yang mulia, dari orang-orang yang mulia sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kama qala Suyuti, inna kullal ahadits tusarrihu fi mujmaliha lafdhan wa kulluha bima'aniha anna aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummahatihi min Adam wa Hawa mutahharuna min danasi syirki wal kufri. Imam Suyuti mengatakan bahwa setiap hadis-hadis yang secara terang-terangan, secara global lafadznya serta seluruh makna yang terkandung di dalamnya, bahwa ke ayah-ayah Nabi, kakeknya Nabi, terus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ummahatihi, ibundanya Nabi, neneknya Nabi, terus sampai kepada Sayyidatuna Hajar, semuanya, bahkan sampai kepada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, mutahharun, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min danasis syirki, daripada kotoran kesyirikan, wal kufri, dan kekufuran. Di antara arti Nabi ataupun Rasul itu harus salamah min danaati ab wa khana'um, terselamatkan dari kerendahan orang tua. Kerendahan orang tua itu bisa jadi dari kekufuran, kesyirikan, dan yang lain sebagainya. Walaysa fihim kafirun li'annahu la yuqalu fi haqqil kafir innahu mukhtar wala tahir wala mustafa, bal yuqalu 'anil kafir innahu najis. Gak ada di antara mereka dari garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu pun yang kafir. Karena kalau dikatakan kafir, nggak mungkin dikatakan mukhtar.
Kalau ada yang kafir maka tidak mungkin dikatakan mukhtar. Orang pilihan itu nggak ada, pilihan itu ada cacatnya itu nggak ada. Namanya pilihan itu yang is the best. Ya. Kalau ada cacatnya bukan is the best tapi is the best. Namanya mukhtar, tahir, suci, mustafa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang pilihan semua. Bahkan kalau kafir itu gelarnya bukan mustafa, bukan mukhtar, bukan tahir, tapi najisun, najasun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Bukan zahirnya yang najis. Kalau zahirnya hatta muslimin, hatta mukminin bisa najis. Kalau mutanajis, kena najis. Tapi najis untuk orang musyrik itu hatinya. Hatinya yang najis, batinnya yang najis, yang perlu disucikan dengan keimanan. Itu tahir itu kalau memang semuanya suci, orang-orang yang hatinya suci dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba an la yakuna fi ajdadihi sallallahu alaihi wasallam syirkun bal ma zal yatanaggal min al-asrab at-tahira ila al-arham az-zakiyah wa ma zal yatanaggal nuruhu min sajidin ila sajidin qala ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Maka wajib bahwa tidak ada satupun dari kakek-kakeknya Nabi yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu Nabi itu berpindah dari sulbi-sulbi yang suci menuju rahim-rahim yang mulia, dan selalu berpindah cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang yang sujud menuju orang yang sujud. Dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum, zat yang melihatmu wahai Muhammad ketika kamu bangun di waktu malam, wa taqallubaka fi sajidin, dan Allah melihat Allah melihat perubahan hatimu. Maksudnya tentang orang-orang yang sujud, kegundahan hatimu tentang orang-orang yang sujud. Artinya Nabi kepingin tahu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayah Nabi, kakek Nabi dan seterusnya. Fahadhil ayah tadullu ala anna jami'a abaihi sallallahu alaihi wasallam kanu muslimin. Ayat itu menunjukkan bahwasanya garis keturunan Nabi, ayah ke ayah mereka semuanya adalah orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin. Kanu muslimin. Tuh, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, enggak, Islam dari Nabi Adam sudah ada. Islam dengan syariat yang sekarang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berubah-berubah, oh Nabi Isa itu agamanya Nasoro, Nabi Musa Yahudi, itu penyelewengan. Secara tidak langsung dia mengutakan Allah itu enggak konsisten. Hati-hati, bahaya. Kenapa? Seakan-akan setiap Nabi bawa agama dewi-dewi. Berarti Allah tidak mengajarkan satu agama yang benar. Allah mengajarkan banyak agama yang benar. Maka ketika seperti itu bertolak belakang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Hanya Islam agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya konsisten. Dari awal Nabi Adam semuanya muslim. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasrani walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim sudah muslim dari awal sudah. Dan itu sudah dari Nabi Adam. Ajaran yang dibawakan oleh Allah adalah ajaran Islam, cuman dengan syariat yang sekarang itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha qala Ibnu Hajar Al-Makki. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Inna ummahatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Adam wa aba'uhu kadzalik mukhtaruna kiram wal ummahat tahirat.
Sesungguhnya ibunda-ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Begitu juga ayah-ayahnya Nabi, kakek-kakeknya Nabi, garis keturunan Nabi semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan orang-orang mulia, ibu-ibu yang suci. Wal kafir la yuqalu lahu tahir. Orang kafir tidak dikatakan dia adalah orang yang suci. Wala yuqalu fi haqqi mukhtar. Orang kafir tidak dikatakan pilihan. Wa hakadha yara kullu aqilin wa muhibbin wa mu'minin bi anna al-athar indama tajamma'a wa tahallala wa yunzar fiha bi'umkin yantahi al-amru ila khulasatin muhimmah wa hiya anna abawai Rasul sallallahu alaihi wasallam agallu ma yugalu anhuma annahuma kariman najian. Begitulah semestinya seorang yang punya akal, seorang pecinta, seorang mukmin melihat, meyakini bahwasanya hasil-hasil ketika berkumpul dan terpisah itu dan kemudian dilihat dengan pandangan yang dalam, maka urusan ini akan berujung kepada inti yang paling penting, bahwasanya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal paling rendah-rendahnya dikatakan bahwa mereka berdua orang tuanya Nabi dan garis keturunannya itu kariman, orang-orang yang mulia, itu minimal. Najian, orang yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minim yang boleh dikatakan kepada orang tuanya Nabi. Rendah dari itu nggak boleh. Lebih rendah daripada itu tidak diperkenankan untuk dikatakan. Minimal orang yang mulia dan orang yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar. Alasannya li'annahuma, karena kedua orang tua Nabi Sayyidah Aminah dan Sayyidina Abdullah min ahlil fatrah, termasuk ahlul fatrah, kekosongan daripada para anbiya. Walam tablughumar risalah, enggak sampai kepada mereka risalah kenabian dari nabi sebelumnya. Wa hasya lillah an yu'adziba man lam tablughur risalah. Enggak mungkin Allah itu mengazab seseorang yang enggak sampai risalah. Jangankan zamannya Sayyidah Aminah, Sayyidina Abdullah. Sekarang ini loh, Nabi Muhammad sudah diutus. Kalau ada di satu daerah yang mereka enggak sampai dakwah Islam yang sebenarnya kepada mereka, mungkin mereka dengar tentang Islam, tapi Islam yang disampaikan itu Islam yang terornya, sehingga mereka enggak masuk Islam. Dengan hal itu kebanyakan ulama, mayoritas ulama menyatakan mereka adalah orang-orang yang selamat, walaupun terkadang mereka orang yang memusuhi Islam, karena mereka tidak mendengar Islam dengan sebenarnya. Ini makanya apalagi ibundanya Nabi belum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Nabi belum diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kita enggak mungkin mengazab seseorang kecuali kita sudah utus seseorang yang akan mengingatkan mereka. Lah kalau enggak diutus moro-moro diazab, kan secara tidak langsung kita mengatakan Allah enggak adil akhirnya nanti. Allah akan menghukum karena dia tidak nurut, dia tidak mendengarkan kebenaran yang dibawa, baru diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan ada tuduhan kepada Allah itu zalim, enggak ada. Jadi murni, kenapa kita diazab? Karena kesalahan kita. Kenapa kita mendapatkan nikmat? Karena kebaikan yang kita lakukan, dan itu semuanya atas petunjuk dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abuhu Abdullah mata kama jaa ma'ana fil kitab alladhi baina aydina wa huwa fi batni ummih. Sebagaimana kitab yang kita baca, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu masih dalam kandungan ibundanya. Wa ummu Sayyidah Aminah matat wa huwa ibnu sitti sinin ala aghlabil aqwal wa hakadha fahuma najian binasul Quran. Ibundanya Nabi meninggal, usianya Nabi 6 tahun. Itu menurut kebanyakan pendapat ulama. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kedua orang tua Nabi najiani, mereka berdua selamat binasil Quran. Waqad ajibtu lirijalin yatakallafuna fi muhawalati isbati anna waliday Rasul sallallahu alaihi wasallam finnar bighairi ilmin wala fahmin wala kitabin munir.
Aku heran kepada beberapa orang, beberapa kelompok yang mereka memaksa diri untuk berusaha menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi masuk neraka Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu, tanpa dasar kefahaman, tanpa petunjuk kitab yang jelas. Wa huwa khata'un wa zallatu qadamin, itu merupakan kesalahan dan tergelincir dalam kesesatan. Khasatan indama yunsibani ila syirki wa laysa bimusyrikin, terlebih lagi kalau sampai menisbatkan kedua yunsabani ila syirki, menisbatkan kedua orang tua Nabi kepada kesyirikan, padahal mereka berdua tidak sama sekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min babi idza'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan perbuatan yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu adzan a'dhamu min an yuqala inna abawaihi sallallahu alaihi wasallam binar. Gangguan apa yang melebihi tuduhan terhadap kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka? Tuduhan apa yang lebih besar daripada itu? Kalau menuduh Nabi Muhammad sahir itu sudah tuduhan yang sangat besar, bagaimana kalau mengatakan orang tuanya Nabi masuk neraka, orang tuanya Nabi syirik? Nabi itu kalau disakiti dirinya apa yang dilakukan? Ya'fu wa la yu'atib. Tapi ini yang disakiti ibunya. Sejelek-jeleknya anak, coba hina ibunya. Coba hina ibunya. Sejelek-jeleknya anak, apa yang akan dilakukan? Marah, nggak terima. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelek-jelekan ibunya Nabi, ayahnya Nabi. Mungkin Nabi bisa memaafkan, tapi Allah nggak akan bisa memaafkannya, kekasihnya. Jangankan orang Muslim, orang kafir kita ganggu, zimmi kita ganggu, Nabi Muhammad nggak terima, Allah lebih-lebih nggak terima. Kafir zimmi. Bagaimana ini orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hati-hati. Wa qala al-Ghazi Abu Bakar al-Arabi Ibn al-Arabi fil maqalati tsalitsa min kitabihil musamma Lubbul Qaul fi abawai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam alaihi. Al-Ghazi Abu Bakar Ibn al-Arabi di dalam ucapannya yang ketiga, pembahasannya, makalahnya beliau yang ketiga dari kitab yang beliau kasih nama Lubbul Qaul, intisari pernyataan fi abawai Rasul, tentang kedua orang tua Rasulullah wa alihi, dan keluarganya Rasulullah. Beliau mengatakan inna abawai Rasul sallallahu alaihi wasallam min asyrafi ahlil jannah. Tadi katakan minimal selamat dari neraka. Imam Ghazali Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara orang-orang mulia yang berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa su'ila an rajulin qala anna abar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam finar. Beliau ditanya tentang orang yang menyatakan bahwa ayahnya Nabi, kedua orang tua Nabi berada di neraka. Fa ajaba, beliau Al-Ghadi Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan bi annahu mal'unun, orang itu mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah, mengganggu Rasulullah akan mendapatkan laknatnya Allah di dunia dan di akhirat, dan Allah persiapkan untuk mereka azab yang menghinakan mereka. Wa qala la adza a'zam min an yuqala inna abahu finnar. Dan Imam Al-Ghazali Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan tidak ada gangguan yang lebih besar daripada mengatakan bahwa ayahnya Nabi, ibunya Nabi berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu gangguan terbesar yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu
miris ya. Kalau orang kafir musyrik mengganggu Nabi itu wajar. Kadang-kadang ini orang yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menganggap ayahnya Nabi, ibunya Nabi di neraka. Sangat miris. Ya, sangat miris. Dan sandarannya hadis-hadis yang maudhu atau hadis-hadis yang salah difahami. Ya, salah difahami. Walaqad kunna nunakish hadzal mawdu' ma'a ustadina Syekh Al-Faqih Al-Alim Al-Muhaddits Sayyid Ishaq Azur. Wa kana lahu manhajahu fi tanawul hadzal mawdu'. Manhajuhu fi tanawul hadzal mawdu' bi adab. Dan aku benar-benar telah melakukan munagasyah. Perdebatan untuk mencari solusi tentang masalah ini, masalah kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kami Syekh Al-Faqih Al-Alim Al-Muhaddits Sayyid Ishaq Azur. Dan beliau memiliki metode di dalam masalah membahas tentang kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adab. Wa kana yara annahu laysa min maslahatil ammah at-ta'arrud li hadzal mawdu' hatta la tazilla bihimul aqdam fi matahat wa isaat yu'duna fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melihat bahwasanya tidak termasuk daripada maslahat umum. Artinya enggak perlu dibahas secara umum kepada orang-orang awam untuk masalah ini agar mereka tidak terpeleset. Ya, tidak tertipu dengan ucapan-ucapan yang akhirnya membuat mereka ikut andil dalam mengatakan ibunya Nabi, ayahnya Nabi termasuk di dalam neraka. Agar mereka tidak melakukan hal itu sehingga membuat perbuatan yang mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pembahasan hal-hal seperti ini nggak perlu terlalu mendetail. Sudah cukup sampaikan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Ayat itu menjelaskan bahwa ahlul fatrah selesai sudah, mereka paham. Wa kana mazhabuhu an taktasira munaqashatu hadzal mawdu' ala ahli ilmi wal fiqhi. Beliau memiliki metode untuk intinya munaqashah ini wis cukup untuk kepada orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang bisa memahami. Wa antatimal munaqashah bi ilmin wa adab wa hubbin wa takdirin wa ihtiramin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nasabihi syarif tahir wa aslihi thayyib wa abaihi wa ajdadihi al-kiram. Dan munaqashah ini mestinya dilakukan dengan cara yang sempurna, yaitu dengan adab, dengan ilmu, dengan cinta, dengan penghormatan, dengan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum dibahas, yakinkan pada diri kita cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengagungan kita kepada Nabi, penghormatan kita kepada Nabi. Karena itu di awal kitab ini kita ditunjukkan dulu bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana orang tuanya Nabi Muhammad. Kita ditimbulkan cinta dulu kepada Nabi Muhammad, kepada ayahnya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad. Setelah itu baru dibahas. Termasuk beliau menjalankan adab dulu, ilmu dulu, pengetahuan tentang Nabi dulu, memuliakan Nabi dulu. Setelah memuliakan masa kita akan menjatuhkan? Kan nggak pantas, kan nggak akan terjadi hal itu. Karena itu nasabnya Nabi yang mulia ditunjukkan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, garis keturunannya Nabi, kakeknya Nabi bagaimana Sayyidina Abdul Muthalib ketika membawa Nabi ke Ka'bah saat setelah Nabi dilahirkan didoakan. Apa yang terjadi kepada Abdul Muthalib dari beberapa kejadian yang luar biasa. Apa yang terjadi kepada ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah ditunjukkan kemuliaan-kemuliaan mereka, baru membahas tentang tuduhan orang-orang yang menuduh ayahnya Nabi di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad salaka Sayyid Ishaq Azur jazahullahu khairan fi maslakihi lidifa'an abawi Rasul sallallahu alaihi wasallam masalik ilmiah. Sayyid Ishaq Azur telah melakukan metode yang bagus di dalam membantah orang-orang yang mengatakan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
masuk neraka dengan metode ilmiah. Wa awwalu hadzal masalik ma ja'a fil Qur'anil Karim mimma yastadillu bi ala najatil abawain. Dan pertama kali metode yang beliau gunakan itu apa yang ada dari sumbernya dari Al-Qur'an, dari yang menjelaskan tentang selamatnya kedua orang tua Nabi. Biasanya orang itu kalau dikasih pembahasan dulu, ayahnya masuk neraka baru dikasih dalil, itu menolak dalilnya nanti. Jadi dibawakan dalilnya dulu agar mereka menyepakati. Kalau sudah Al-Quran dulu yang dibawa, siapa yang berani menolak Al-Quran? Nggak ada. Menolak Al-Quran berarti menolak keimanan. Menolak keimanan artinya dia kufur, murtad. Nauzubillah min dzalik. Dibawakan ayat Al-Quran dulu yang menunjukkan bahwa hal itu menunjukkan selamatnya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menunjukkan bahwa orang tuanya Nabi selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Bal ala taharati ajdadihi wa abaihi. Bahkan menunjukkan hal itu tentang sucinya kedua orang tua Nabi, kakek-kakeknya Nabi, garis keturunannya Nabi. Ya, beberapa ayat Al-Qur'an. Tsumma tamada ala ma jaa fil haditsin nabawi. Kemudian hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syarif. Fa awradal ahadits as-sahihah. Kemudian beliau dalam menyebutkan hadis itu hadis-hadisnya sahih semuanya. Tsumma awrada syawahid 'alaiha bihaitsu yashuddu ba'daha ba'dhan. Kemudian beliau menyebutkan bukti-bukti yang lain yang satu sama lain saling menguatkan. Jadi bukti ini menguatkan hadis ini, bukti ini menguatkan ayat ini, terus seperti itu. Wa ajabani annahu tajannaba kulla haditsin fihi kadzabun aw wadda'un. Yang aku membuat kagum lagi tentang beliau ini, beliau menghindari setiap hadis yang di situ perawinya ada pendusta atau yang sering membuat hadis-hadis palsu. Jadi betul-betul rawi hadisnya semuanya sahih. Walihada, karena itu fa ini saufa al-ghadda'a ala fikratihi wa manhajihi fi ittifa'an abawi Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu manhajun mu'tadil wa ilmi. Karena itu akan aku sampaikan nanti pemikiran beliau, metode beliau di dalam menolak atau membantah tentang orang-orang yang menuduh kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka karena manhaj, metode yang beliau bawa adalah metode yang ideal, ya, idealis, metode yang standar dan metode mudah yang difahami secara ilmiah. Akan disampaikan nanti beberapa maslak yang beliau sampaikan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.